Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PA. Kita nyanyi bareng-bareng. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan beribadah, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu dan berkati pelayan firman kami yang akan memberitakan tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk dan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan akan menyanyikan lagi satu lagu. Lagunya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita nyanyi bersama-sama. Doa tiap
selamat pagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita akan memulai dan akan membaca firman Tuhan. Anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelum kita berdoa dan membacanya, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan pada pagi hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Nanti akan dibacakan oleh seorang teman kalian. Jika sudah mendapatkan pembacaannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, yang kami sapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah dan cerah. Kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan akan membaca firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat membimbing kami di dalam pembacaan firman ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini adalah Roma 3 ayat 21 sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Halo anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan bersama-sama. Kalau di Alkitab diberi judul manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sesuai tema ibadah hari Minggu pelayanan anak, judulnya Aku Mengasihi Yesus. Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, kita melihat ada seorang tokoh yang sangat dikenal oleh kita semua, yang menulis surat kepada jemaat yang ada di kota Roma. Siapakah dia anak-anak? Ya, betul. Paulus. Paulus menulis surat tentu memiliki tujuan, yaitu Paulus
mau jemaat yang ada di kota Roma harus hidup taat dan hidup lebih baik lagi, sesuai apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk umat. Oleh karena itu, Paulus selalu mengingatkan kepada umatnya di kota Roma dan harus menerima dengan baik, karena Tuhan Allah memakai Paulus untuk dapat menyampaikan pesan ini kepada mereka. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah mendapat surat atau menulis surat kepada orang tua, kepada kakak atau abang atau adik, bahkan seorang sahabat? Anak-anak, kalau pada saat ini mungkin surat sudah jarang ditemukan karena sekarang sudah banyak menggunakan handphone atau gadget, ya, mengirim pesan. Aplikasi yang selalu kita gunakan salah satunya adalah WhatsApp. Kita bisa mengirim pesan kepada orang tua, kepada saudara, bahkan teman, menggunakan aplikasi tersebut. Kalau zaman dahulu, tidak ada handphone, tidak ada gadget, tidak ada laptop, tidak ada komputer, tetapi harus menulis surat di sebuah kertas dan juga menggunakan tinta. Kemudian surat itu dikirim kepada penerima surat. Nah, anak-anak, kita akan meninggalkan surat yang tadi. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Apakah anak-anak pernah membuat kesalahan di rumah? Apa yang dirasakan oleh anak-anak? Apakah penuh ketakutan, gelisah, atau biasa saja? Pasti takut dan gelisah ya anak-anak. Bagaimana jika orang tua melihat anak-anak melakukan kesalahan? Tentu marah ya anak-anak. Ada tujuannya ketika orang tua marah, menegur anak-anak. Mereka sangat mengasihi anak-anak. Supaya apa anak-anak? Supaya anak-anak tidak lagi melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Jarang sekali orang tua yang bersikap santai, menerima saja ketika anak-anak melakukan kesalahan, apalagi melakukan kesalahan yang besar. Ada gambar, ya, ini ada gambar 2 orang kakak adik yang sedang berantem atau bertengkar. Mereka rebutan es krim karena dua-duanya gak mau mengalah. Akhirnya es krimnya jatuh. Dua-duanya gak dapat es krim. Mau beli lagi uangnya habis. Mau minta sama mama nanti dimarahi. Nah, kalau sudah seperti ini, yang rugi siapa? Mereka kan? Betul kan anak-anak? Harusnya seperti apa anak-anak? Harusnya bisa berbagi, bisa menikmati es krimnya, karena es krim itu enak. Gak perlu berantem seperti gambar yang tadi. Betul ya anak-anak? Nah, anak-anak, salah satu syarat untuk menjadi anak Tuhan yaitu anak-anak harus menjadi anak yang baik dan lembut. Harus mengalah kepada adik. Seorang kakak tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Ya, harus memberikan contoh yang baik kepada adik, harus penuh kasih, harus banyak mengalah, berbicara dengan baik. Seorang adik bagaimana?
Seorang adik harus menghormati dan menghargai kakaknya atau abangnya. Seorang anak harus melakukan sikap taat kepada orang tuanya. Ya, mengapa kita harus melakukan perbuatan yang baik? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua kita. Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk turun ke dunia ini, menebus dosa umat di seluruh dunia, menebus dosa anak-anak, menebus dosa keluarga kita. Karena kasih Allah itu sungguh besar. Allah mengampuni dengan cara cuma-cuma. Artinya, tidak ada harganya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Kita hanya tinggal menerimanya saja. Keselamatan itu sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, anak-anak harus memiliki kasih dan pengampunan. Ya, kalau anak-anak tidak bisa mengampuni siapapun, itu merupakan sikap yang tidak benar. Apalagi kalau anak-anak di rumah suka marah-marah ke papa, mama, kakak atau abang atau adik, bahkan guru di sekolah, itu bukan anak Tuhan yang baik. Nah, anak-anak, bagaimana caranya untuk tetap menjadi anak yang baik di mata Tuhan? Yang pertama, kita harus rajin ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak, sekolah minggu. Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan setiap hari. Kita bisa sekolah dari rumah, ya. Kita bisa main di rumah. Itu karena Tuhan sangat menyayangi kita. Oleh karena itu, anak-anak, setiap hari Minggu, anak-anak harus ikut ibadah. Yang kedua, sebagai anak Tuhan, kita harus rajin berdoa. Belajar dari saat ini untuk datang kepada Tuhan. Doa tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu berkata-kata bagus. Karena apa? Tuhan mengajarkan untuk berdoa dengan penuh ketulusan yang keluar dari hati kita. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita untuk rajin membantu papa dan mama. Apa yang harus anak-anak lakukan di rumah? Kita bisa membantu dari hal-hal yang kecil. Kita merapikan mainan, merapikan buku pelajaran, merapikan baju kita, atau yang sudah bisa menyapu, boleh membantu papa mama menyapu rumah, membereskan apapun yang kesannya berantakan. Yang keempat, rajin belajar. Sebagai pelajar, sebagai murid dari sekolah, kita harus rajin belajar. Jangan belajar ketika mau ulangan atau mau ujian. Karena apa? Karena Tuhan sangat membenci anak-anak yang malas. Sebagai anak Tuhan, kita tetap harus memberikan contoh yang baik buat teman-teman yang lain. Yang kelima, berbicara baik dan sopan kepada orang yang lebih tua. Siapa saja orang yang lebih tua itu? Orang tua kita, papa, mama, kakak kita, kemudian om, tante, opa, oma, opung, kakek, nenek, siapapun. Kita harus berperilaku sopan. Yang keenam, sayang kakak dan adik.
Kita tidak boleh berperilaku kasar. Kita tidak boleh berbicara tidak sopan. Justru kita harus mengasihi saudara kita dengan baik. Dan yang terakhir, sayang teman-teman. Walaupun pada saat ini karena pandemi kita tidak bisa berjumpa dengan teman, tapi kita bisa berkomunikasi lewat handphone. Ya, menanyakan kabar. Berarti itu kita tetap menjalin komunikasi dengan teman kita penuh kasih. Nah, kalau anak-anak sudah melakukan ini, Tuhan Yesus pasti senang, bangga kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak, mari kita sama-sama katakan, ya, kita sama-sama katakan, aku bersyukur Tuhan Yesus telah mengampuniku. Aku mengasihi karena Tuhan Yesus mengasihiku. Kiranya firman hari ini menjadikan kita lebih baik lagi, menjadi anak Tuhan yang lebih melakukan perbuatan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kiranya pemberitaan firman hari ini dapat menjadikan pelajaran untuk kehidupan kita di rumah bersama keluarga untuk tetap hidup baik, mengampuni siapapun yang sudah melakukan kesalahan kepada kita, karena Tuhan Yesus sudah lebih mengampuni kita. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih pada minggu pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Kami sudah membaca dan merenungkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyadarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak yang baik, yang penuh dengan kesopanan, yang tidak akan lagi berbicara kasar, mengasihi keluarga kami, juga mengampuni siapapun yang sudah
melakukan kesalahan kepada kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Jadikan kami untuk tetap berperilaku baik Tuhan kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman kami, kepada guru kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas yang kami lakukan dari rumah. Di masa pandemi ini, kami tetap harus ada di rumah. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami dalam sekolah kami. Kami melakukannya dari rumah dengan keterbatasan yang ada. Kami tahu Tuhan, seluruh dunia ini sangat menghadapi suasana yang tidak baik. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan tetap menyertai kami. Tuhan berkati sekolah kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan telah menganugerahkan orang tua kami yang baik, yang selalu menjaga dan membesarkan kami dengan baik. Berkati untuk Papa yang senantiasa bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Berikan kesehatan yang baik, jaga dan pelihara dimanapun Papa berada. Begitu juga kami berdoa untuk Mama yang senantiasa ada buat kami. Berikan kesehatan, berikan kesabaran dalam mendampingi kami sebagai anak-anak, khususnya ketika mendampingi kami sekolah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak atau abang atau adik. Tuhan mengasihi keluarga kami dengan cinta kasih yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka bersama keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani walaupun kami tidak pernah berjumpa, tetapi kasih Tuhan mempertemukan kami lewat ibadah virtual. Berkati bersama keluarga mereka Tuhan. Juga kepada seluruh teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa ketika ada teman-teman kami yang sakit. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan mereka. Jikalau orang tua mereka sakit, Tuhan juga akan memulihkan dengan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan, saudara-saudara kami dapat disembuhkan dengan baik. Berdoa Tuhan untuk masa-masa pandemi yang kami hadapi hari lepas hari. Tuhan menjaga kami dari virus-virus yang membahayakan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami tetap bisa menjalankan aturan dari pemerintah, prokes yang sudah diberlakukan. Terima kasih untuk para pemimpin bangsa ini yang sudah banyak memberikan dirinya untuk dapat bekerja bagi bangsa dan negara ini. Berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil bersama seluruh pejabat pemerintah yang berada di pusat maupun di daerah. Tuhan bersama mereka, memberikan hikmat akal budi
untuk tetap bertahan memimpin negara ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang kami kasihi, GPIB Immanuel Cimahi. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latuperisa dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan bersama seluruh presbiter yang ada, unit misioner, panitia yang terbentuk. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh karyawan gereja, untuk para keamanan yang ada menjaga gereja kami. Koster, Bapak Ruben dan Ibu Ruben, Tuhan berkati mereka yang sudah banyak memberikan dirinya dalam pelayanan gereja. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi permohonan kami di pagi ini, Tuhan mau dengar, Tuhan mau jawab. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Boleh disiapkan dulu uangnya dan dimasukkan ke dalam amplop sambil kita menyanyi Tuhan betapa banyak. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang terselamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Kita akan terima berkat, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu Tuhan Allah beserta Engkau. Kita nyanyi bersama-sama. Sampai bertemu kembali.
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah ini. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Jangan khawatir untuk hari esok, karena Roh Kudus membimbing dan menolong anak-anak untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya bersama keluarga sebagai anak-anak Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak GPIB Immanuel Cimahi bersama orang tua terkasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap menjaga 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru. Kakak Yuli dan Kak Putri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.